Itu keadaan pertama, yaitu keadaan di mana seseorang dalam keadaan junub, ya, kemudian ingin tidur, kemudian para ulama berselisih apakah dia wajib wudhu terlebih dahulu sebelum tidur atau tidak. Sekarang keadaan di mana seseorang yang dalam keadaan junub kemudian dia ingin makan atau minum. Apakah dia harus berwudhu terlebih dahulu atau tidak? Bayangkan para ikhwan sekalian, mungkin tidak pernah terfikir ya di dalam benak kita bahwa ada pandangan yang menyebutkan bahwa orang yang dalam keadaan junub dan ia ingin makan dan minum, dia harus berwudu terlebih dahulu. Nah, para ulama memang berselisih pendapat terkait hal ini. Apakah seseorang itu wajib atasnya berwudu? Ya, seseorang yang dalam keadaan junub itu apakah wajib atasnya berwudu atau tidak saat ia ingin makan atau minum. Dan mereka juga berselisih pendapat tentang seseorang yang dalam keadaan junub, ya, setelah bersenggama dengan pasangannya, dengan istrinya atau dengan suaminya, kemudian ingin bersenggama atau bersetubuh kembali dengan istrinya atau dengan suaminya. Apakah seseorang yang ingin bersenggama kembali, ya, itu wajib berwudu atau tidak? Nah, jumhurul ulama, mayoritas ulama, ya, mereka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan para pemirsa Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kali ini kita akan membahas tentang hukum berwudu bagi mereka yang junub. Apakah wajib atau mustahab? Nah, sebelum kita membahas tentang perselisihan ulama terkait hukum tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu junub. Mungkin ada beberapa ikhwan dan akhwat yang belum memahami makna junub. Ya. Junub itu adalah keadaan di mana seorang laki-laki ataupun perempuan mengeluarkan air mani. Tentu dengan perbedaannya masing-masing ya. Air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Baik ya karena melalui aktivitas ya bersenggama ya dengan istri ataupun karena bermimpi. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, apakah seseorang yang berada dalam keadaan junub itu diwajibkan untuk berwudu atau tidak? Nah, para ulama berbeda pendapat ya terkait hal ini. Saya akan coba paparkan ya beberapa pandangan ulama ini dari kitab atau buku yang saya baca, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid karya Al-Imam Ibnu Rushd, yang merupakan salah seorang tokoh ulama dari kalangan Al-Malikiyah. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, beliau mengatakan di dalam kitab itu terkait bab ini bahwa para ulama berbeda pandangan apakah wudhu itu diwajibkan ya atas orang yang junub dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yaitu keadaan apabila seseorang yang ya dalam keadaan junub itu ingin tidur. Jadi seseorang yang
keluar mani, misalkan laki-laki, ia berarti dalam keadaan junub. Nah, kemudian ia ingin tidur, ya, sebelum nanti akhirnya kan diwajibkan untuk mandi besar. Tapi sebelum mandi besar ia ingin tidur. Nah, apakah ya sebelum dia tidur itu diwajibkan atasnya berwudu atau tidak? Jumhurul ulama atau mayoritas ulama berpandangan bahwa hukumnya tidak wajib alias mustahab. Nah, pandangan ini misalnya bisa kita peroleh juga di dalam kitab Nailul Autor, ya, yang di situ juga dijelaskan tentang pendapat jumhurul ulama yang memandang bahwa wudhu itu tidak diwajibkan bagi orang yang junub yang ia ingin tidur. Nah, pandangan berbeda disebutkan oleh Ahlul Dhahir yang berpendapat bahwa seseorang yang dalam keadaan junub dan ia ingin tidur, maka sebelum tidur dia diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, apa sebenarnya yang jadi landasan Ahlul Dhahir ya dalam menghukumi seseorang yang dalam keadaan junub dan ingin tidur ia wajib berwudu? Karena adanya ya hadis yang tetap ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar, bahwasanya disebutkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika beliau dalam keadaan junub di dalam satu malam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, yaitu kepada Umar, tawadda waghsil dzakaraka tsumma nam. Kata Rasulullah SAW, "Hei Umar, berwudulah, kemudian cucilah kemaluanmu, lalu tidurlah." Perhatikan, Rasulullah SAW ya memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dalam keadaan junub ya dalam suatu malam untuk berwudu, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian barulah tidur. Nah, hadis ini juga diriwayatkan ya dari jalan Aisyah radhiyallahu anha yang ini bisa juga didapatkan di dalam kitab Nailul Autor misalkan. Ya, dua hadis ini yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi hadis. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, artinya hadis tadi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mendapatkan posisi yang dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan melalui jalan Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja jumhurul ulama yang mereka berpandangan bahwasanya wudu itu tidak diwajibkan atas orang yang junub dan ia ingin tidur kembali, ya, itu mereka jumhurul ulama memalingkan makna perintah di dalam hadis tadi kepada makna sunnah atau makna mandub, ya, dan memalingkan makna zahirnya ya pada satu makna bahwa tidak ada kaitannya antara kewajiban bersuci ya dengan keinginan tidur. Jadi memang di dalam kaidah di dalam usul fikih itu disebutkan bahwa wajib atau hukum wajib itu bisa muncul melalui perintah. Jadi ada kaidah menyebutkan bahwa al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan hukum wajibnya ya suatu persoalan yang diperintahkan. Nah, perintah itu ya bisa bermakna lain, yaitu tidak wajib, atau pada makna selain wajib, yaitu makna sunnah atau makna mustahab, ya, apabila ada indikasi-indikasi yang menguatkan. Nah, bagi jumhur ulama, perintah Rasulullah SAW itu
di situ tidak atau bukan merupakan perintah yang wajib untuk dilakukan. Kenapa? Sebab mereka beralasan bahwa sebab tidak ada kaitannya antara perintah berwudu dengan keinginan untuk tidur. Artinya ya ini dua hal yang tidak bisa dikaitkan. Rasulullah SAW mengatakan berwudulah, kemudian bersihkanlah kemaluanmu, kemudian tidur. Ya, perintah tidur itu tidak dikaitkan dengan perintah wudu, atau perintah wudu itu tidak ada kaitannya dengan perintah untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Tidak ada hubungannya, dan inilah yang dilihat oleh jumhurul ulama. Ini tidak ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya, tidak ada al-munasabah syar'iyah, tidak ada kaitan syar'inya di antara dua hal ini, antara tidur dengan antara berwudu. Nah, kemudian jumhurul ulama mereka juga berhujjah ya dengan beberapa hadis yang cukup kokoh yang dikuatkan oleh satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika pernah keluar dari kamar mandi, lalu beliau dihidangkan di hadapannya sebuah makanan, ya, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ala tatawaddo, ya Rasul, memangnya engkau tidak ingin berwudu terlebih dahulu sebelum makan? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma'aratus sholah, loh, memangnya saya mau sholat, ya, saya tidak ingin sholat, fa'atawaddo, lalu saya harus berwudu. Nah, hadis ini para ikhwan sekalian, dalam lafadz lain itu disebutkan di dalam kitab Nailul Autor, itu lafadznya seperti ini, innama umirtu bil wudu, sesungguhnya hanyalah aku itu diperintahkan untuk berwudu idza qumtu ila shalah, apabila aku hendak menunaikan sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan, yaitu perawi-perawi hadis yang memiliki kitab-kitab sunan-sunan hadis. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, ya, lafadz ini lebih jelas lagi ya. Aku sesungguhnya hanyalah aku diperintahkan berwudu apabila aku ingin menunaikan sholat. Seolah-olah ya kalau dipahami secara zahir, ya, lafadz dari hadis itu kan ada apa yang disebut dengan mafhumul khitab. Ya, dalam usul fikih mafhumul khitab itu yaitu logika terbalik. Maksudnya seperti ini. Kalau Rasul mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diperintahkan ya berwudu apabila aku ingin menunaikan sholat, berarti ya tidak ada perintah wudu selain seseorang yang ingin menunaikan sholat. Jadi tidak ada kewajiban seseorang untuk menunaikan wudu kecuali apabila dia ingin menunaikan sholat. Dengan kata lain, ya, keinginan atau perbuatan-perbuatan di luar sholat itu tidak diwajibkan wudu. Nah, ini apa yang disebut dengan mafhumul khitab. Artinya kita bisa memahami ya dari kata Rasulullah SAW, aradtus sholah fa'atawaddo, emangnya aku mau sholat lalu aku harus berwudu, ya. Jadi Rasul pun kemudian ya makan hidangan itu dan beliau tidak berwudu. Jadi makan itu perbuatan di luar sholat, dan itu tidak ada kaitannya dengan ibadah yang seseorang itu harus dituntut untuk berwudu terlebih dahulu. Dengan kata lain, sama seperti hal itu, seseorang yang ingin tidur, ya, yang itu tidak ada kaitannya dengan sholat, maka tidak diwajibkan atasnya berwudu terlebih dahulu. Nah, ini yang difahami oleh jumhurul ulama. Hanya saja menurut Imam Ibnu Rushd menjadikan ya, hadis tadi sebagai dalil bagi ketidakwajiban wudu untuk seseorang kemudian setelah junub kemudian tidur, ya, itu termasuk istidlal atau
hujjah yang lemah. Bahkan penggunaan mafhumul khitab tadi, logika terbalik tadi, ya, atau kias terbalik tadi itu termasuk penggunaan cara yang paling lemah, ya, dengan metode yang tadi. Hanya saja jumhur ulama ya punya senjata lain, ya, untuk menguatkan pandangan mereka. Apa itu? Ya, mereka berhujjah juga dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau tidur dalam keadaan junub, la yamassul ma'a. Beliau tidak menyentuh air. Artinya apa? Seseorang apabila ingin berwudu kan pasti dia menyentuh air. Artinya beliau, ya, suatu ketika tidur dalam keadaan junub, beliau tidak menyentuh air, berarti beliau tidak berwudu. Hanya saja, ya, sayangnya hadis yang digunakan oleh mayoritas ulama ini adalah hadis yang dhaif. Nah, hadis ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad, yang hanya saja Imam Ahmad berkata laisa bisahihin. Hadis ini tidak sahih. Dan Imam Abu Dawud mengatakan hadis itu ada waham, ada keraguan. Apakah itu termasuk hadis yang sahih yang thubut dari Rasulullah SAW atau tidak. Nah, bisa disimak ya pandangan ini, pandangan terkait kelemahan hadis ini di dalam kitab Nailul Autar. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, itu keadaan pertama, yaitu keadaan di mana seseorang dalam keadaan junub, ya, kemudian ingin tidur. Kemudian para ulama berselisih apakah dia wajib wudhu terlebih dahulu sebelum tidur atau tidak. Sekarang keadaan di mana seseorang yang dalam keadaan junub kemudian dia ingin makan atau minum. Apakah dia harus berwudhu terlebih dahulu atau tidak? Bayangkan para ikhwan sekalian, mungkin tidak pernah terfikir ya di dalam benak kita bahwa ada pandangan yang menyebutkan bahwa orang yang dalam keadaan junub dan ia ingin makan dan minum, dia harus berwudu terlebih dahulu. Nah, para ulama memang berselisih pendapat terkait hal ini. Apakah seseorang itu wajib atasnya berwudu? Iya, seseorang yang dalam keadaan junub itu apakah wajib atasnya berwudu atau tidak saat ia ingin makan atau minum? Dan mereka juga berselisih pendapat tentang seseorang yang dalam keadaan junub, ya, setelah bersenggama dengan pasangannya, dengan istrinya atau dengan suaminya, kemudian ingin bersenggama atau bersetubuh kembali dengan istrinya atau dengan suaminya. Apakah seseorang yang ingin bersenggama kembali, ya, itu wajib berwudu atau tidak? Nah, jumhurul ulama, mayoritas ulama, ya, mereka mengatakan tidak ada kaitannya, sama seperti pandangan mereka tentang seseorang yang junub kemudian ingin tidur tidak wajib. Begitu juga seorang yang junub kemudian ingin makan atau ingin minum atau ingin bersenggama kembali, itu tidak wajib baginya berwudu. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya, ya, munasabah kaitannya antara toharoh, ya, bersuci, ya, dengan hal-hal ini, yaitu dengan tidur kembali, dengan makan, dengan minum, atau dengan bersenggama kembali dengan istri. Kenapa? Sebab toharoh itu, ya, dalam pandangan jumhur ulama itu diwajibkan, ya, di dalam syariat, ya, untuk keadaan-keadaan yang diagungkan, ya, keadaan-keadaan yang diagungkan seperti sholat, ya, seperti juga memegang mushaf yang dulu pernah saya bahas, di mana jumhurul ulama yang mengatakan bahwa seseorang yang ingin memegang mushaf, yang kita tahu bahwa saya memegang mushaf itu kan bagian dari kita, ya, mengagungkan Al-Quran, maka kita harus berwudu terlebih dahulu dalam pandangan jumhurul ulama. Nah, sedangkan tidur itu berbeda dengan sholat. Sholat itu ibadah, memegang mushaf itu ibadah, ya, tapi tidur itu aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan wudhu. Begitu juga makan, begitu juga minum, begitu juga, ya, ingin bersenggama kembali. Nah, hanya saja memang karena jumhur ulama juga berpandangan seperti ini, Pak Rehwan,
Karena athar atau hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang apakah Rasul itu berwudu terlebih dahulu sebelum makan, apakah Rasul itu berwudu terlebih dahulu sebelum tidur kembali, apakah Rasulullah SAW berwudu terlebih dahulu sebelum menggauli istrinya, itu atharnya saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Satu ketika didapati athar yang menyebutkan beliau berwudu terlebih dahulu, tapi satu athar didapati bahwa beliau tidak berwudu terlebih dahulu. Dan misalkan ya, ada satu riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau memerintahkan seseorang yang dalam keadaan junub, idza arada an yu'awida ahlahu, apabila ingin menggauli istrinya kembali, an yatawaddo, agar hendaknya ia berwudu. Bayangkan, annahu amara al-junub, bahwasanya Nabi memerintahkan seseorang dengan memerintahkan seorang untuk yang junub ya untuk an yatawaddo, untuk berwudu kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis, hanya saja tidak termasuk di dalam ini Imam Bukhari ya. Hanya di dalam lafadz Imam Bukhari itu redaksinya berbeda ya. Beliau meriwayatkan dengan redaksi seperti ini: idza ata ahadukum ahlahu, apabila seorang hendak mendatangi atau menggauli kembali istrinya, tsumma arada an ya'uda, kemudian ia ingin menggaulinya kembali, maka hendaklah ia berwudu. Nah, ini hadis ini dari Abi Sa'id radhiyallahu an ya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Ya, silahkan ini bisa dilihat di dalam kitab di dalam kitab Nailul Authar. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, itu satu hadis yang menyebutkan bahwa seseorang wajib berwudu terlebih dahulu apabila ia ingin menggauli istrinya. Tapi diriwayatkan juga ya bahwa satu ketika Rasulullah SAW pernah menggauli istrinya, kemudian beliau ingin menggauli kembali, tapi beliau tidak berwudu. Nah, kan berbeda dengan riwayat yang tadi. Dan riwayat ini atau hadis ini ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, bahkan juga Imam Ahmad. Nah, ini seperti disebutkan juga di dalam kitab Nailul Authar. Artinya apa? Jika suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya pasti itu adalah hadits yang sahih. Artinya dari sisi kekuatan sanad, ya hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW menggauli istrinya kemudian ingin menggauli kembali, beliau tidak berwudu, itu dari sisi sanad lebih kuat, ya lebih kuat. Kemudian juga diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW itu juga tidak berwudu ya sebelum beliau makan, dan juga tidak berwudu sebelum beliau minum saat beliau dalam keadaan junub ya. Tapi juga ada ya riwayat yang menyebutkan bahwa ya itu dibolehkan, maksudnya berwudu itu dibolehkan. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, memang karena adanya athar-athar ini dalam pandangan jumhur ulama, karena adanya hadis-hadis yang saling ya bertolak belakang atau berselisih, yang seolah-olah berselisih itu, dan jumhur ulama cenderung pada pandangan bahwa tidak ada kaitannya antara wudhu dengan aktivitas-aktivitas tadi, mulai dari tidur, makan, minum, kemudian menggauli istrinya kembali. Bagi orang yang semuanya itu dalam keadaan junub, ya kemudian mereka bersikukuh ya untuk berpandangan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk berwudhu, ya seorang yang dalam keadaan junub untuk berwudhu apabila ia ingin tidur kembali, apabila ingin makan, minum, atau menggauli istrinya. Sebab hadis-hadisnya ada yang lebih kuat. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, semoga apa yang saya jelaskan tadi, yang saya ambil dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Al-Imam Ibnu Rushd rahimahullah, bisa difahami oleh para pemirsa sekalian. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa afu minkum, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء